A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru bi amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan apapun itu, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Berarti kalau kita melaksanakan siam Senin Kamis pahalanya 10, maka di bulan Ramadan ini 10 kali lipat dari pahala di lain bulan Ramadan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran di bulan yang lain, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan minimal 10 kali lipat. Allah, BKM kita punya program akan membeli sebidang tanah berukuran lebih kurang 20 kali 60 meter yang berada di sebelah kanan jemaah sekalian atau sebelah kiri saya. 20 kali 60 meter berarti 1200 meter dengan harga per meternya 2 juta rupiah. Kalau di total lebih kurang 2,4 miliar. Nah, bagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada enggak yang banyak utang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sa'adatul kurama masyaikhana a'izza, dumateng para bapak lan ibu pinanggahan sedaya ingkang sanget kula takzimaken. Monggo dalu menika kita sedaya sareng-sareng ngaturaken sembah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah pinaringan kesehatan lan kekuatan, sehingga kita sedaya saged sareng-sareng kumpul teng masjid ingkang mulya menika. Mugi-mugi amalan kula lan panjenenganipun sedaya saged dados wasilah nglebetaken kula lan panjenenganipun sedaya teng swargane Allah. Amin. Ya Allah. Kok mau amin amin wae niki apa ta ya? Oh boten ngertos nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak yang enggak ngerti, enggak paham, terpaksa saya beralih ke bahasa Indonesia. Malam ini malam yang keberapa, Bu? Malam yang ke-6. Tetap kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa kita pungkiri Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan kenikmatan kepada kita. Mari kita manfaatkan segala nikmat-nikmat yang Allah karuniakan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa muasyarah. Hubungan baik kita, solidaritas kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, jangan sampai kita abaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berselawat keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga dengan semakin sering kita berselawat keharibaan beliau, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Kata amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak salah bahwa tema pada malam hari ini yang diembankan, diamanahkan kepada saya yaitu fadilah qiraatil Quran.
fadilah membaca Al-Quran. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat." Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ini kalau kita lakukan, kita amalkan di luar Ramadan. Berbeda kalau kita mengamalkannya di bulan Ramadan pada saat kita dalam keadaan siam. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu tahu hadis qudsi enggak, Bu? Bu? Tahu hadis qudsi enggak? Kalau kursi tahu kursi? Kursi aja taunya. Hadis qudsi adalah hadis yang lafalnya, matan atau isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya bahasanya adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi isinya dari Rasulullah. Kalau hadis yang umum itu hadis Rasulullah, dari ucapan Rasulullah langsung. Ya, itu bedanya. Nah, derajat hadis itu lebih tinggi hadis qudsi dibandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-siyamu li wa ana ajzibi." Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan imbalan kepadanya. Jadi ketika kita melaksanakan amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini, pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi langsung, dan untuk jumlahnya Allahu a'lam bissawab. Tidak terhingga, boleh berbeda-beda. Saya baca Al-Qur'an, mungkin pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dibandingkan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu sekalian boleh jadi mungkin 100 kali lipat bacaannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala atau fadilah dari amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Perbedaan antara amalan di luar Ramadan dengan amalan di bulan Ramadan, kaidahnya dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru bi amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan apapun itu, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Berarti kalau kita melaksanakan siam Senin Kamis, pahalanya 10, maka di bulan Ramadan ini 10 kali lipat dari pahala di lain bulan Ramadan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran di bulan yang lain, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan minimal 10 kali lipat. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Makanya jangan heran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail di bulan Ramadan, kata Aisyah, memang yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat qiyamul lailnya. Tetapi kata Aisyah dalam hadisnya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan bagaimana panjang bacaannya dan bagusnya bacaan Rasulullah ketika melaksanakan qiyamul lail. Bahkan Ibnu Mas'ud menegaskan, pada rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Baqarah 100 ayat. Rakaat pertama. Rakaat kedua disambung sampai habis. Lanjut sambung ke surah berikutnya sampai Ibnu Mas'ud berkira bahwa ini Rasulullah mau menghatamkan nampaknya nih. Lanjut terus. Saking enaknya dan nikmatnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat melaksanakan qiyamul lail.
Nah, kalau kita di sini, kalau kita imamnya baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 100, rakaat yang pertama, rakaat kedua lanjut terus, insya Allah besok malamnya habis jemaahnya. Ya Bu. Ya mending kalau bacaannya bagus. Masalahnya yang imam qari bacaan bismillahnya panjang lah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillahnya ada 1 menit. Belum baca ayatnya. Kalau bacanya panjangnya seperti itu, insya Allah jemaahnya besok habis. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa melakukan ini? Karena mau ketahui dan memahami betapa luar biasanya fadilah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Tidak memperbanyak rakaatnya, tetapi memperbanyak ayat yang dibaca oleh Rasulullah pada saat Qiyamul Lail itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan peluang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk memperbanyak tilawatil Quran. Fadilahnya kalau kita mau hitung-hitungan seperti tadi. Tapi kalau bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena hubbullah, karena cinta kepada Allah, jadi membaca Al-Quran itu akan nikmat, enak. Kalau kita membaca sudah merasa nikmat ketika membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan fadilah yang kedua. Apa fadilah yang kedua? Ketenangan jiwa. Hatinya tenang, hatinya tentram. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran kemudian dia merasa tenang, tentram, berarti imannya bagus. Tapi kalau ada orang yang baca Al-Quran hatinya panas, wah itu berarti banyak setannya. Wah itu perlu diruqyah itu, supaya ya pergi syaitan di dalam dirinya, kemudian mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping mendapatkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, Al-Quran wa syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Dalam penelitian neuroscience, suatu ketika dites orang yang hampir gila, ya hampir gila, belum sampai gila beneran, masih hampir gila, kemudian datang ke psikolog dan psikolog melakukan terapi dengan membaca Al-Quran dan dicek gerakan hormon kortisol di dalam otaknya itu, ternyata hormon kortisolnya stabil. Sehingga kalau dia rutin melakukan tilawatil Quran, insya Allah itu yang gila, setengah gila tadi akan waras. Maka jangan heran kalau banyak orang yang stres, masukkan ke pesantren, kemudian di pesantren itu banyak beribadah, baca Al-Quran, insya Allah akan sembuh. Karena memang Al-Quran di samping banyak pahala fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, juga bisa memberikan kesembuhan. Tentunya kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai kita membaca Al-Quran riya karena pengen ditengok orang. Yuk tadarus lah. Baca rajin, bacaannya bagus sampai jam 12 malam. Begitu besok malamnya, yuk enggak tadarus, males. Kenapa enggak tadarus? Eneng situ miem. Lah napa tuh miem? Ora apa-apa. Karena ada seseorang yang mungkin membuat dia kesel, jengkel, sakit hati, muak nengok mukanya, dia enggak mau tadarus. Berarti tadarusnya bukan lillahi ta'ala murni. Ya, ada penyebab lain yang menyebabkan dia rajin membaca Al-Quran. Atau yang pemudanya, tadarus Kang, ya tadarus lah. Begitu besok malamnya, loh, nggak tadarus Kang, males lah, si Susi nggak teko. Berarti tadarusnya karena Susi. Karena Susinya nggak datang, dia pun tidak mau tadarusan. Berarti niat tadarusnya bukan lillahi ta'ala, tapi karena pengen dilihat oleh Susi. Begitu juga dengan amalan yang lainnya harus lillahi ta'ala. Termasuk kalau kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah,
BKM kita punya program akan membeli sebidang tanah berukuran lebih kurang 20 kali 60 meter yang berada di sebelah kanan jemaah sekalian atau sebelah kiri saya. 20 kali 60 meter berarti 1200 meter dengan harga per meternya 2 juta rupiah. Kalau di total lebih kurang 2,4 miliar. Nah, bagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada enggak yang banyak utangnya? Ada yang punya utang? Banyak utangnya? Kalau mau cepat lunas utangnya, ayo jumpain BKM, saya akan 1 meter, 2 meter, 3 meter dan sebagainya. Kenapa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berjanji, ma anfaqtum fa huwa yukhlifu. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, Allah akan ganti. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, minimal Allah Subhanahu wa taala akan ganti sedekah kita, infak kita 700 kali lipat. Kalau ibu sedekah 1000, Allah akan ganti 700.000. Kalau ibu infak 1 juta, Allah akan ganti 700. Minimal Allah Subhanahu wa taala akan ganti 10 kali lipat. Ini saya mau cerita kisah nyata. Famili saya, keluarga saya punya hutang sama ibunya 5 juta rupiah. Kemudian dia ingat bahwa hutang tersebut sudah dibayar kepada ibunya. Tetapi ketika dia meminta izin mau menunaikan ibadah haji, Pak, saya minta izin, insya Allah tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Ini sekitar 3 tahun yang lalu. Mau menunaikan ibadah haji, jadi kami mohon izin, mohon doa restunya. Apa kata ibunya? Kowe ingat orang? Ingat apa, Mak? Utangmu sing 5 juta kae wis dibayar ora? Wis lah. Urung. Mamanya nih ngotot. Nek sing 5 juta iku enggak mbok bayar, aku enggak ngerestui kowe mangkat haji. Itu pernyataan mamanya. Mamanya enggak rela, enggak merestui dia berangkat haji kalau hutangnya yang 5 juta itu belum dibayar. Padahal dia yakin dan ingat betul bahwa hutang itu sudah dibayar. Tapi orang tuanya, Allah alam barangkali udah mulai berkurang ingatannya, tetap ngotot. Kalau enggak kau bayar yang 5 juta, aku enggak ridho kau berangkat haji. Akhirnya pulanglah sang anak ini jumpai suaminya, Bang, ada apa? Tadi saya jumpai mama mau minta restu, tapi mama enggak mau ngerestui. Kenapa? Katanya utang kita yang 5 juta itu belum dibayar. Kalau enggak kita bayar, mama enggak rela, enggak ridho, enggak merestui kita berangkat haji. Ya udah kalau gitu, tarikkan dari ATM 5 juta. Ditariklah 5 juta, singkat cerita langsung diserahkan kepada ibunya. Tapi dalam hati dia berdoa, ya Allah, saya ini memberi 5 juta kepada ibu saya, niat saya sedekah, infak. Tapi saya minta kepadamu ya Allah, ganti 10 kali lipat. Itu permintaan sang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah 5 juta itu kepada mamanya. Mak, ini hutang saya yang 5 juta, tapi tolong jangan ditagih lagi ya, karena sudah saya bayar. Singkat cerita, berangkatlah menunaikan ibadah haji suami istri. Kemudian di sana kembali berdoa, ya Allah, ganti 10 kali lipat ya Allah dari infaknya 5 juta tadi. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pulang dari tanah suci Mekah, entah kenapa kok dicek rekeningnya, entah dari mana sumbernya, masuk 50 juta rupiah. Subhanallah, Allah langsung ganti begitu pulang dari tanah suci Mekah 10 kali lipat. Itu minimal. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang punya hutang pengen hutangnya cepat lunas, ayo
bersedekah, berinfak. Yakin, minta kepada Allah, ya Allah, misalnya ini umpama mau infak 1 meter 2 juta rupiah. Pak BKM, saya infak 1 juta rupiah. Ya kalaupun enggak ada, maaf 2 juta rupiah 1 meter ya. Kalaupun enggak ada uang cash, boleh dicicil. Boleh juga dengan sistem tabung 100.000, 100.000, 100.000. Tapi akadnya 1 meter 2 juta rupiah. Kemudian ya Allah, saya akad infak 2 juta rupiah, tapi saya minta kepadamu ya Allah, lunaskan hutang saya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kita minta kepada Allah, karena Allah semua yang mengatur rezeki kita ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah itu ngasih rezeki bukan sesuai keinginan, tetapi sesuai kebutuhan. Kalau ibu nggak butuh infak, Allah nggak ngasih duit. Nah, kalau ibu butuh infak, ya Allah, saya mau infak 2 juta, tapi punyanya cuma 100.000. Allah nanti akan kasih. Yang 1.900.000 lagi, nanti Allah akan kasih itu. Yakinlah. Haqqul yakin, keyakinan yang sungguh-sungguh. Tapi dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti begitu dikasih Allah Subhanahu wa taala 2 juta, uangnya dipakai untuk beli baju baru, beli mukena yang baru, atau beli kue dan sebagainya. Begitu datang yang 2 juta itu, ya diutamakan sedekahnya ini. Jangan sampai kita untuk yang lain dulu. Kalau yang lain yang kita utamakan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan mengabaikan kebutuhan kita yang lain. Jadi jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kuncinya, Allah akan memberikan rezeki kepada kita sesuai kebutuhan. Maka kalau kita butuhnya cuma 5 juta 1 bulan, jangan terlalu lebay. Ya pengennya, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, supaya saya bisa beli mobil baru. Padahal gaji suaminya cuma 5 juta rupiah. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sedekah, berinfak, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan segera wujudkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita itu. Apalagi memperbanyak membaca surah. Ya, kalau ibu yakin, misalnya ibu pengen punya mobil baru nih. Ini kan belum punya mobil ceritanya. Pengen punya mobil, banyak-banyaklah baca surah. Apa surah yang bisa mempercepat mewujudkan keinginan kita untuk mendapat atau membeli mobil baru? Pertama, surah At-Talaq ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Diamalkan. Sudah diamalkan belum juga terwujud? Baca surah berikutnya. Perbanyak surah Yasin. Sudah baca surah Yasin enggak juga terwujud? Baca surat Tanah. Nah, yang ada di rumah. Insyaallah ya dalam waktu dekat akan terwujud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari tausiah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah akan melipat gandakan pahala seluruh amal ibadah yang kita lakukan kalau dilakukan di bulan Ramadan ini. Sedekah kita kalau di luar Ramadan 700 kali lipat, di bulan Ramadan akan dilipat gandakan lagi minimal 10 kali lipat, dan juga dengan pahala ibadah yang lainnya. Kemudian demikian pula dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu luang di bulan suci Ramadan ini. Barangkali banyak waktu libur, apalagi anak sekolah banyak liburnya. Jangan lupa kita perbanyak tilawatil Quran. Mudah-mudahan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, dan juga semoga Al-Quran bisa menenangkan, menyejukkan hati kita,
dan juga menjadikan keluarga kita menjadi barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.